Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, di sore hari ini kita kembali berjumpa di dalam program belajar bareng Tabernakel. Kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan, khususnya dalam Tabernakel. Dan mari sama-sama terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri pada kami di sore hari ini untuk kami belajar dari firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami, dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami, Engkau yang mencerahkan pikiran dan hati kami, dan biarlah kami dikuatkan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali mempelajari tentang tabernakel. Di waktu yang lalu kita sudah sampai di bagian meja roti sajian atau meja roti pertunjukan, ya. Dan saat ini mari bersama-sama kita akan melanjutkan pembelajaran kita, belajar tabernakel di episode 9. Saat ini nanti kita akan mempelajari yaitu tentang mezbah ukupan, mezbah dupa. Seperti biasa Bapak Ibu, saya kembali mengulang tentang tabernakel adalah satu kemah yang dibangun di tengah perkemahan bangsa Israel waktu mereka ada di padang gurun. Di dalam perkemahan ini kita melihat ada ruang-ruang yang terbagi secara garis besar, yaitu halaman, ruang kudus atau ruang suci, dan ruang maha suci. Ketika kita masuk perkemahan tabernakel ini, kita masuk di pintu gerbang. Pintu gerbang ini dapat diartikan sebagai kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dalam iman kita yang teguh kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kemudian setelah itu masuk ke mezbah korban bakaran, di mana kita bersyukur atas korban Kristus yang menyelamatkan setiap kehidupan kita. Dan setelah itu ada meja pembasuhan atau kolam pembasuhan yang menandakan adanya satu baptisan air dalam kehidupan kita sebagai satu bukti atau komitmen kita mengiring Tuhan, dan kita tinggalkan setiap perbuatan dosa, tinggalkan setiap karakter manusia lama dan menjadi manusia baru di dalam Kristus. Setelah itu kita masuk ke pintu kemah, ini merupakan pembatas antara halaman dan ruang suci atau ruang kudus. Di dalam ruang kudus ini kita melihat ada meja roti atau meja roti sajian atau meja roti pertunjukan. Kemudian ada pelita emas atau kandil. Meja roti berbicara tentang firman Tuhan. Pelita emas berbicara tentang kesaksian hidup kita menjadi terang. Dan ada mezbah dupa atau mezbah emas ya di sini di ujung sebelum masuk ke ruang Maha Kudus. Sebelum masuk ruang Maha Kudus ada pintu tirai atau tabir yang menjadi pemisah antara ruang suci dan ruang Maha Suci, dan kemudian di dalam ruang Maha Kudus ada tabut perjanjian, seperti perjanjian tabut hukum Allah. Disinilah dikatakan kemuliaan Tuhan. Hanya seorang imam besar yang dapat masuk ke ruang Maha Suci, ruang Maha Kudus. Di episode yang lalu kita belajar tentang meja roti sajian atau meja roti pertunjukan. Ini Bapak Ibu sekalian bentuknya. Dan meja ini dibuat dari kayu penaga, disalut emas, kemudian peralatannya semua dari emas, piring-piring, pokor, kendi, dan mangkuk, ya semua dari emas. Dan kita melihat secara garis besar arti rohani dari meja roti ini adalah Tuhan Yesus, roti surga, roti yang turun dari surga, dan tumbuh dalam kesucian karena persekutuan dengan firman Tuhan dan perjamuan suci yang menjadi daging. Ya, nah maka saya katakan, apakah kita sadar bahwa Yesus datang sebagai roti yang dipecah-pecahkan? Yesuslah roti hidup yang mampu menghidupkan kita, dan mari kita belajar untuk konsisten membaca firman Tuhan.
Sebab kita percaya bahwa firman itu adalah hidup, firman yang dapat memberi perubahan, memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran. Ya, firman itu berguna untuk mengajar manusia. Nah, itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang kita pelajari di waktu yang lalu, dan saat ini kita masuk ke Mezbah Dupa. Memang ibadah pada masa itu di bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak ditandai oleh berbagai macam tanda, ya, alat, barang, simbol dan lain sebagainya. Dan contohnya ini ada dupa, jadi Mezbah Dupa. Jadi bangsa Israel pun Bapak Ibu menggunakan dupa ketika waktu itu, ya, ketika mereka eh, beribadah. Apakah kemudian kita sekarang melakukan hal yang sama? Tentu tidak harus demikian. Ya, maka kita sebagai gereja, kita beribadah tidak ada seperti ini. Tetapi apa yang bisa kita pelajari? Nah, itu kan yang kita ingin ketahui. Kita melihat Bapak Ibu, Mezbah Dupa ini ada di Keluaran pasal 30 ayat 1 sampai 10, 34 sampai 38, pasal 37 ayat 25 sampai 28. Kita melihat bersama-sama, kita baca terlebih dahulu Keluaran pasal 30 ayat 1 sampai 10. Keluaran 30 ayat 1 sampai 10. Haruslah kau buat mezbah tempat pembakaran ukupan. Haruslah kau buat itu dari kayu penaga. Sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya sehingga menjadi 4 persegi. Tetapi haruslah 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mezbah itu. Haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah kau buat 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya. Pada kedua rusuknya haruslah kau buat gelang itu. Pada kedua bidang sisinya, dan haruslah gelang itu menjadi tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Haruslah kau buat kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan kau salutlah dengan emas. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Di atas mezbah itu janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain ataupun korban bakaran ataupun korban sajian, juga korban curahan janganlah kamu curahkan di atasnya. Sekali setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penghapus dosa, pembawa pendamaian. Haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun. Itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Kemudian kita baca lagi di ayat yang ke-34 sampai 38. Ayat 34 sampai 38, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen masing-masing sama banyaknya. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan suatu campuran rempah-rempah seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, kudus. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau, haruslah itu maha kudus bagimu. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu juga janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Ini tentang ukupan, ya Bapak Ibu, atau tentang dupa, campurannya dan lain sebagainya. Kemudian eksekusinya kita melihat di Keluaran pasal 37 ayat yang ke-25 sampai 28.
Dibuatlah mezbah pembakaran ukupan itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, 4 persegi, tetapi 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya seiras dengan mezbah itu. Disalutnyalah itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnyalah 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya, pada kedua rusuknya, pada kedua bidang sisinya, sebagai tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Dan dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan emas. Dan dibuatnyalah minyak urapan yang kudus itu dan ukupan murni dari wangi-wangian, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Ya, berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat tadi ada kembali perintah dan juga ada eksekusi yang dilakukan oleh Besaleel dan Aholiab. Mereka yang diperintah Tuhan untuk membangun ya alat-alat, membuat alat-alat di tabernakel tersebut. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu banyak ya campuran misalnya yang harus digunakan sebagai dupa, sebagai ukupan. Kemudian orang lain tidak boleh untuk membuat seperti itu. Jadi khusus bagi Tuhan saja. Nah, artinya kita pun dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus memberikan yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan sekedar kita berikan apa adanya, bukan sekedar kita berikan asal-asalan, tapi kita tahu untuk memberikan yang terbaik khusus bagi Tuhan. Dari apapun yang Tuhan percayakan pada kita, talenta, kemudian kekuatan, tenaga, harta, atau apapun, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mezbah dupa ini terdiri dari 3 bagian. Pertama mezbah dupa, kedua pedupaan emas, yang ketiga dupanya. Mezbah emas letak di dalam ruangan suci, di hadapan tirai di depan tabut perjanjian. Lebar 1 hasta, panjang 1 hasta, jadi berbentuk bujur sangkar. Tinggi 2 hasta. Dibuat dari kayu penaga, disalut dengan emas. Pada keempat sudut atas ada 4 tanduk dari kayu disalut emas. Mahkota emas sekeliling atas mezbah ini. Pada kedua sisinya masing-masing ada 2 gelang emas, tempat tongkat untuk mengusungnya. Ya, kita lihat Bapak Ibu, ini ya kurang lebih bentuknya seperti ini. Saya ambil dari gambar Bapak Pendeta Yusuf PS, GTI, ya Gereja Tabernakel Indonesia Surabaya. Jadi kemudian pedupaan dibuat dari emas, diletakkan di atas mezbah emas ini, diisi bara dari mezbah korban bakaran, dan dupa menurut resep ya atau arahan dari Tuhan. Setiap pagi dan sore imam-imam menambahkan dupa dan bara api, sehingga siang malam selalu keluar asap yang harum. Jadi ini Bapak Ibu, ada pedupaan emas ya. Menarik. Dan isi dupanya terdiri dari getah mur, lawang, rasa mala, kemenyan murni, semua sama berat dicampur dengan garam, ditumbuk menjadi satu sampai halus. Benda-benda ini Bapak Ibu didapatkan tidak dengan mudah. Getah mur, lawang, rasa mala, kemenyan, tetapi kita melihat itu didapatkan dalam satu proses ya. Misalnya kalau getah itu harus disayat terlebih dahulu, harus kemudian ada bagian yang terluka dan lain sebagainya. Kemudian sama-sama berat, dicampur garam, ditumbuk satu sampai halus. Kalau kita artikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita mengartikan hal-hal ini bahwa apa yang pahit, apa yang manis, apa yang senang, suka, duka, dikatakan semua sama berat. Dicampur dengan garam, ditumbuk satu menjadi halus. Proses kita sebagai manusia itu dikatakan ya hampir seperti ini ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada kalanya disakiti, ada kalanya senang, ada kalanya tidak dipedulikan, ada kalanya dihormati dan lain sebagainya. Tapi semua berproses menjadi satu, dicampur dengan garam artinya kita mau menjadi garam juga dunia ini
Menjadi garam itu ya tidak dengan mudah, tetapi dengan satu proses ditumbuk menjadi satu sampai halus. Kemudian apa? Menjadi satu bau yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Nah ini tandanya yang kalau orang mengartikan secara rohani, bedupaan ya kurang lebih seperti itu dupanya. Dan kalau kita melihat daftar istilah mesbah dupa ini, ada semua hampir sama istilahnya. Ada yang mengatakan mesbah dupa, ada yang mengatakan meja pedupaan, ada yang mengatakan mesbah pembakaran ukupan. Kemudian perbedaannya mungkin dalam bagian mahkota, ada yang mengatakan karangan, ada yang mengatakan bingkai. Kemudian tongkat emas, ada yang mengatakan kayu pengusung emas. Dupa harum, ada yang mengatakan rempah-rempah harum, rempah-rempah buatan tukang rempah-rempah, ukupan dari wangi-wangian, ketah mur, ketah damar, lawang kulit lokan, rasa mala, ketah rasa mala, kamenyan, kamenyan, digarami atau bercampur dengan sendawa, bedupaan emas, ya perbaraan bedupaan emas. Ini istilah-istilahnya. Apa artinya? Secara garis besar, arti rohani alat-alat kemah suci tentang mesbah dupa yaitu tentang doa. Doa Yesus dalam roh dan kebenaran, kemudian dalam kehidupan praktek sehari-hari, tumbuh karena hidup dalam doa, dalam roh dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu, mengapa dikatakan tentang doa? Karena seperti dupa tersebut dinaikkan terus-menerus ya di hadapan Tuhan. Demikian juga doa ini hendaknya tidak hanya kita naikkan saat ada masalah, saat ada kesulitan baru kita ingat untuk berdoa. Tetapi tiap hari, tiap saat ya kita punya satu kehidupan doa di hadapan Tuhan yang terus dinaikkan menjadi satu persembahan yang kudus, hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka ini Bapak Ibu, bahwa dalam doa pun kita membawa setiap pergumulan kita, keluh kesah dan lain sebagainya. Nantinya kita akan baca juga bahwa Tuhan Yesus pun demikian. Nah, maka saya katakan apakah kita sadar bahwa Yesus adalah teladan doa bagi kita, bahwa Yesus itulah yang menjadi teladan kita. Kenapa kita berdoa? Karena Yesus pun berdoa. Yesus mempersembahkan doa. Ya, jadi doa itu merupakan persembahan, Bapak Ibu. Persembahan kepada Tuhan. Maka kalau kita berdoa tidak bisa sembarangan. Maksudnya tidak bisa asal-asalan, tidak bisa sekehendak hati kita, seenaknya sendiri, sapenake dewe. Tapi Yesus pun mempersembahkan doa dengan apa? Kita melihat kesungguhan hati. Ibrani pasal yang kelima ayat yang ketujuh dikatakan, dalam hidupnya, hidup Yesus sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ya, jadi Bapak Ibu dikatakan Tuhan Yesus pun dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan. Mempersembahkan apa? Doa dan permohonan. Seperti apa? Dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia didengarkan. Ini Bapak Ibu, Yesus pun mempersembahkan doa di dalam kehidupannya semasa dia melayani di dunia ini, semasa dia ada di dunia ini dikatakan dia mempersembahkan doa kepada Bapa di surga. Dan dikatakan dia didengarkan. Meskipun Yesus itu dikatakan sebagai anak, tidak dia katakan, wah saya kan tidak perlu berdoa, saya kan sudah hebat dan lain sebagainya. Tidak. Yesus pun mempersembahkan doa. Dalam kehidupan sehari-hari pelayanan pun dia memberi contoh tentang doa. Di Markus pasal 1 ayat yang ke-35, Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, ini menjadi contoh bagi kita. Yesus pun dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun, pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi, ia pergi ke tempat yang sunyi, berdoa di sana. Ini contoh. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga kalau pagi-pagi itu doa pagi? Ya, apakah kita berdoa seperti Tuhan Yesus? Kemudian satu lagi Bapak Ibu, kita melihat bahwa Yesus pun sampai saat ini masih menjadi pembela untuk kita. Dia menjadi pendoa syafaat untuk umatnya.
untuk orang-orang percaya, untuk dunia ini agar semua dikatakan berbalik dan bertobat, ya. Yesus pun masih berdoa bahkan menjadi pembela untuk kita. Di pasal yang ke-8, Roma pasal 8 mulai ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Nah, ini dikatakan pembela kita, pendoa syafaat, ya, pembela bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Jadi apapun yang menjadi masalah kita saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ingat bahwa Yesus masih berdoa syafaat, masih menjadi pembela untuk kita. Ya, di 1 Yohanes katakan dia menjadi perantara antara kita dengan Bapa. Oleh korbannya kita bisa datang kepada Bapa di surga. Bisa kita menjalin satu hubungan yang manis, hubungan yang intim dengan Tuhan. Karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, lewat pelajaran tentang Mezbah Dupa ini, mari sama-sama kita ingat kembali bahwa ketika Yesus itu menjadi teladan doa bagi kita, maka mari kita pun menjadi para pendoa. Mempersembahkan seperti dupa tersebut, persembahan yang terus ada siang malam di hadapan Tuhan. Mempersembahkan doa-doa kita dengan kesungguhan hati, ya bahkan dengan ratap tangis dan keluhan yang tidak terucapkan, Roh Kudus yang akan membantu setiap kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini menjadi kekuatan untuk kita sekalian, untuk kita terus dimampukan, ya seperti Yesus, kita meniru Yesus dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus untuk kita terus berdoa, menjadi pendoa bagi keluarga kita, bagi gereja kita, bagi bangsa kita, dan bagi kita sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Tolong kami dapat memahami pelajaran dari Mezbah Dupa ini, dan menolong kami untuk dapat menjadi pendoa-pendoa di hadapan Engkau Tuhan, yang mendoakan bukan hanya diri kami, tetapi juga sesama kami, orang-orang yang belum mengenal akan Engkau, biarlah mereka diselamatkan oleh karena anugerah yang daripadamu. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mengikuti program ini dari manapun mereka mengikuti Bapa, apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu, Engkau yang menolong. Kami bersyukur Bapa, kami tutup Tuhan program kami di sore hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.